Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, rahmat serta hidayahnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Jemaah yang berbahagia, alhamdulillah di siang hari ini yang mulia Jumat 27 September 2024 bertepatan pada tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita masih berkesempatan hadir di masjid yang mulia dan tujuan yang mulia, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang sumber dari Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini yang akan bertindak sebagai khatib dan imam beliau Ustadz Muhammad Riaz Fatona dengan tema jangan tinggalkan sholat. Waktu Jumat hari ini jatuh pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kedua, laporan keuangan Masjid Al-Azim Jumat 27 September 2024 bertepatan pada tanggal 23 Rabiul Awal. Pemasukan saldo minggu lalu sebesar Rp770.000. Kotak amal Rp1.820.000. Total Rp2.590.000. Adapun pengeluaran operasional peribadatan sebesar Rp1.000.000. Kemudian sarana prasarana sebesar Rp344.000. Total saldo sebesar Rp1.246.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu dan menjadi rezeki yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, yang mudah dan tidak menyulitkan agar kita senantiasa bisa berbagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi yang berikutnya, yaitu informasi yang ketiga, kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Azim. Bagi jamaah yang ingin mendapatkan info-info terkait kegiatan dan kajian di Masjid Al-Azim bisa bergabung dengan grup WA Ukhuwah Masjid Al-Azim dengan scan barcode atau menghubungi nomor yang tertera di papan pengumuman masjid. Kemudian informasi yang keempat, kami menghimbau kepada jamaah sekalian yang soft depannya masih kosong harap bisa diisi terlebih dahulu. Kemudian ada pun ruangan masjid berada di lantai 2, bisa juga menggunakan lantai 1 dan lantai 3. Dan lantai 3 yang bagian luar diperuntukkan kepada jamaah anak-anak. Dimohon selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung agar menonaktifkan handphone, tenang dan menyimak apa yang khatib sampaikan, terkhusus bagi jamaah anak-anak. Dimohon untuk tertib dan menjaga suara agar tidak mengganggu jamaah yang lainnya dan juga agar sholat kita khusyuk. Masjid Al-Azim dan Ukhuwah Project menyediakan pembagian Jumat berkah yang insya Allah pembagian dilakukan 10 menit setelah sholat selesai. Demi menjaga ketertiban dan kenyamanan ibadah sholat Jumat, kami himbau terkhusus jamaah anak-anak agar tertib
mengantri dan tidak berebut. Bagi jamaah yang ingin infak atau sedekah Jumat berkah bisa dengan menyalurkan melalui transfer Bank BSI dengan nomor 7188052 atas nama Ufuk Project. Bagi jamaah yang ingin menginfakkan sebagian hartanya melalui Masjid Al-Atif bisa melalui kotak infak yang tersedia di lantai 1, 2 maupun 3. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian yang kami ucapkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu, tidak akan terhitung. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah Allah masih menghendaki kita melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang masih terus berpegang teguh terhadap sunnah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah manusia yang merasa bersih, tidak pernah terjerumus dalam perangkap-perangkap syaitan? Tentu semua manusia pernah berbuat dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Secara kasat mata kita, keluarga kita, masyarakat di kampung kita telah tenggelam dalam lumpur-lumpur dosa. Tapi sebagian dari kita tidak merasa melakukan dosa. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu dosa yang mana dosa tersebut lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada mencuri, narkoba,
Akan tetapi ada yang meremehkan dosa tersebut, menganggap dosa tersebut adalah hal yang lain. Dosa apa jemaah? Dosa meninggalkan salat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan salat, keislaman orang tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat telah keluar dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakahu faqad kafar." Yang membedakan kita sama mereka, sama orang-orang kafir, adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tugas orang tua. Hari ini hari Jumat. Di mana anaknya? Kemana anaknya? Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan salat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Suruh keluargamu salat, suruh istrimu, anakmu salat, dan sabarlah ketika memerintahkan kepada mereka untuk salat. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka ketika ditanya kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka? Lam naku minal musallin. Dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Salat ini adalah rukun Islam yang kedua. Tiangnya agama diwajibkan kepada kita dengan cara yang sangat spesial. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salat tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak. Akan tetapi Nabi SAW berangkat menuju langit yang paling tinggi dan menerima perintah salat. Lalu ada sebagian orang yang meremehkan perkara ini. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang merasa meremehkan salat, menganggap dirinya baik, dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak mencuri, dia tidak merampok, tapi dia enggak salat. Istrinya enggak salat, anaknya enggak salat, dia biarkan semua itu. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah Masjid Al-Adim rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, mobil, pulang sudah ditanya. Betapa banyak orang yang ketika ingin keluar, dia pasang kancingnya sendiri, kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya adalah orang yang memandikan jenazahnya. Padahal Allah SWT telah membukakan pintu taubatnya selebar-lebarnya. Allah SWT berfirman, "Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at
hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Tobat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu ajalnya datang. Lalu ketika datang kematian kepadanya, dia berkata, ini betul sekarang aku tobat. Gak ada jemaah. Allah jemaah, kita hanya punya satu kali kesempatan di kehidupan ini. Kita hanya punya satu kali kesempatan di kehidupan ini. Setelah tiba ajal kita, kematian datang, kita hanya bisa menyesal, menangis, berteriak karena mendapat siksaan pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan jemaah. Lihat kewajiban salat ini. Seorang dalam kondisi sakit, dia tetap wajib salat. Tetap wajib salat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia tidak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana dia tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit, sepekan, 2 pekan, 1 bulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya. Bahkan sebagian ada yang mengatakan, nantilah saya sholat ketika saya sembuh. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin dia akan keluar rumah sakit dalam keadaan sembuh? Betapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit, namun ketika dia keluar dari rumah sakit sudah dalam keadaan menjadi mayat. Jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang yang dijamin masuk surga. Beliau itu dalam salatnya berapa rakaat? Berapa rakaat salatnya per hari? Wajibnya 17 rakaat. Ditambah lagi 11 rakaat tahajud beliau. Ditambah lagi 12 rakaat rawatib beliau. 40 rakaat. Lalu kita yang banyak dosa meremehkan hal tersebut. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah salat, perbaiki salat. Apakah salatnya sudah benar atau tidak? Jangan sampai kita lelah, capek salat, akhirnya tidak diterima. Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yusalli 60 sana. Ada seseorang yang salat selama 60 tahun dia salat, la ma tuqbal lahu salah, satu pun salatnya tidak diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Ruku'nya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Sujudnya sempurna, ruku'nya tidak sempurna. Yang penting saya salat. Padahal kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat. Di sini orang salat dikatakan celaka. Apalagi yang tidak salat. Karena ada orang yang salat tapi riya, tapi tidak memperhatikan waktunya, tidak memperhatikan rukun dan syaratnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan,
Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah beribadah dalam kondisi tunduk penuh kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Adim rahimani wa rahimakumullah, yang masih telat Jumat. Sampai kapan kita akan telat Jumat? Ketika kita masuk di sebuah perusahaan, kita tahu aturannya. Ada aturan. Sebagian kita Masya Allah, ada yang datang sebelum waktu kerjanya dan sudah standby di waktu kerjanya. Dia lakukan itu tiap hari. Akan tetapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tetapi dia tidak peduli untuk datang ke rumah Allah, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Apalagi ini adalah salat Jumat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, menyebutkan khusus, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika disuruh kepada kalian untuk mendirikan salat Jumat, bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mulai saat ini, marilah kita mengajak diri kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki lagi salat kita, memeriksa lagi salat kita, dan jangan kita remehkan perkara salat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika 'an haramik wa
واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا ليوزن في صلاة الرسول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم
والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.